Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil Salam tasliman kasiran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahim akan membahas pembelajaran fikih Islam kelas 8. Pada hari ini saya akan membahas bab 1, yaitu sholat sunnah rawatib. Apa itu yang dinamakan sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat wajib. Jadi sholat sunnah rawatib ini terbagi menjadi dua bagian. Ini sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghair muakkad. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib muakkad, yaitu sholat sunnah muakkad, yakni sholat sunnah rawatib yang selalu dikerjakan Rasulullah SAW dan beliau tidak pernah mengerjakannya. Maksudnya tidak pernah meninggalkannya. Dan jumlah sholat sunnah muakkad ini dijelaskan dalam hadis Ummu Habibah. Dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Ma min abdin muslimin yusalli lillah kulla yaumin sintai asrota ra'atan tatawuan ghaira faridatin illa bana Allah baitan fil jannah." Yang artinya adalah apabila seorang hamba muslim mengerjakan sholat dengan ikhlas karena Allah sebanyak 12 rakaat dalam satu hari sebagai tatallu, yakni sholat sunnah, dan bukan wajib, niscaya Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian yang kedua adalah sholat sunnah rawatib ghair muakkad, yaitu sholat sunnah rawatib yang dikerjakan Rasulullah tidak secara terus-menerus, tetapi terkadang ditinggalkan. Jadi kalau yang sholat sunnah rawatib muakkad dikerjakan Rasulullah terus-menerus dan tidak pernah ditinggalkan. Tetapi sholat sunnah rawatib yang ghair muakkad, ya ini Rasulullah SAW pernah meninggalkannya. Nah, kemudian jenis-jenis sholat sunnah ghair muakkad, yaitu yang pertama adalah 4 rakaat sesudah sholat zuhur, yaitu 2 rakaat termasuk muakkad dan 2 rakaatnya termasuk ghair muakkad. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Ini man hafadha arba'in ra'atin, man hafadha ala arba'in ra'atin qabla dhuhur wa arba'in ba'daha haramallahu 'alan nar. Yang artinya adalah barang siapa yang senantiasa memelihara sholat sunnah 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, niscaya Allah akan mengharamkannya dari neraka. Ya, jadi hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dan yang kedua adalah 2 atau 4 rakaat sebelum sholat asar. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Baina kulli adanainin sholat, baina kulli adanin sholatun, thumma qala fi salisah liman sya'a." Yang artinya, di antara setiap azan dan iqamah terdapat sholat sunnah. Di antara setiap azan dan iqamah terdapat sholat sunnah. Pada ketiga kalinya beliau bersabda, bagi yang ingin mengerjakannya. Hadis riwayat Bukhari.
Kemudian yang ketiga adalah 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Dalilnya adalah yang artinya Rasulullah pernah bersabda, sholatlah sebelum sholat maghrib, sholatlah sebelum sholat maghrib. Kemudian beliau bersabda pada yang ketiga, barang siapa yang mau. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat, 2 rakaat sebelum sholat isya. Ya, ini Rasulullah pernah bersabda yang artinya di antara setiap azan dan iqamah terdapat sholat sunnah. Di antara setiap azan dan iqamah terdapat sholat sunnah. Pada ketiga kalinya beliau bersabda bagi yang ingin mengerjakannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian keutamaan sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah rawatib ini mempunyai banyak keutamaan. Di antaranya adalah yang pertama yaitu menyempurnakan dan melengkapi kekurangan pada sholat fardu. Hal ini banyak riwayat dan riwayat terlalu panjang sekali. Jadi pada intinya adalah salah satu riwayat, hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Dan yang kedua adalah mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Rasulullah SAW bersabda, alaika bi kasratin sujud lillahi fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa khatton anka biha khoti'atan. Engkau harus banyak bersujud, yakni mengerjakan sholat sunnah. Karena apabila engkau bersujud kepada Allah sekali saja, insya Allah dengannya Allah mengangkat dirimu 1 derajat dan menghapuskan darimu 1 dosa. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang ketiga adalah merupakan amalan sunnah fisik yang paling utama setelah berjihad dan mempelajari atau mengerjakan ilmu syariat. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-sholah wala yuhafidhu alal wudu'i illa mu'min. Tetaplah di jalan yang lurus dan kalian tidak akan mampu terus menerus seperti itu. Ketahuilah, sebaik-baik amal perbuatan kalian adalah sholat. Dan tidak ada yang dapat memeliharanya, dan tidak ada yang dapat memelihara wudhu kecuali orang mukmin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian keutamaan yang keempat adalah sholat sunnah di rumah akan mendatangkan berkah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, fasallu ayuhan nasu fi buyutikum fa inna afdala sholati sholatul mar'i fi baitihi. Saya ulangi lagi. Fasallu ayuhan nasu fi buyutikum fa inna afdalu sholati sholatul mar'i fi baitihi. Yang artinya, wahai sekalian manusia, kerjakanlah sholat sunnah di rumah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya. Kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang terakhir, yang nomor 5 adalah mendatangkan kecintaan Allah bagi pelakunya. Jadi kesimpulannya adalah sholat sunnah rawatib terbagi menjadi 2, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad dan sholat sunnah rawatib ghair muakkad. Sholat sunnah rawatib muakkad terdiri 12 rakaat dalam sehari semalam. Selain dari 12 rakaat tersebut, sholat sunnah rawatib ghair muakkad. Jadi selain dari 12 rakaat tersebut, sholat sunnah rawatib ghair muakkad. Aku qauli hadza wa astaghfiru lakum.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.